Sikap pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terhadap para pendatang mulai melunak. Sebagai informasi, Heru Budi sebelumnya terang-terangan ogah menerima para pendatang. Ex-wali kota Jakarta Utara itu pun menghimbau warganya yang mudik lebaran untuk tidak membawa sanak keluarganya saat kembali ke ibu kota. Hal ini dikatakan Heru lantaran ia mengaku kesulitan membendung kedatangan para pendatang. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak punya kuasa untuk melarang para pendatang merantau untuk mengadu nasib di Jakarta. Lantaran tidak kuasa membendung para pendatang, Heru Budi menyebut, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa menghimbau supaya mereka yang baru datang sudah memiliki pekerjaan. Himbauan ini diberikan untuk menekan semakin meningkatnya angka pengangguran terbuka di ibu kota. Ia mengatakan, ia cuma minta yang datang sudah punya pekerjaan uang pasti. Untuk mengantisipasi para pendatang, Pemprov DKI Jakarta menyebut hanya bisa melakukan pemantauan dan pengawasan. Para pengurus RT RW dan Dasa Wisma pun dilibatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam proses pengawasan para pendatang ini. Nantinya, Dinas Dukcapil akan mengumpulkan RT RW untuk memantau dan mendata penduduk yang datang. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memastikan tidak akan melaksanakan operasi justisi usai berakhirnya masa libur Lebaran 2023. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Dukcapil DKI Jakarta saat ditemui di Balai Kota. Meski tidak ada operasi justisi, Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya melakukan pendataan terhadap para pendatang. Pengurus RT RW serta Dasa Wisma pun digandeng untuk turut mencari dan mendata para pendatang di lingkungan tempat mereka tinggal. Para Dasa Wisma pun ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada pendatang untuk segera melapor ke loket pelayanan kependudukan di kelurahan. Para pengurus RT RW pun diberikan tugas tambahan untuk turut terlibat dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sebelumnya, karena dalam prakteknya kalau operasi justisia begini yang kena yang di bawah-bawah saja, yang kena yang di bawah. Padahal yang datang ke Jakarta ada yang kelas ekonomi bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Hampir pasti yang di atas tidak pernah tertangkap dalam operasi-operasi justisia. Yang itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Karena itu mulai tahun ini tidak ada lagi istilah operasi. Yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta jajaran RW, lurah, camat, hingga wali kota memperhatikan kedatangan warga pendatang. Ia berujar, masuknya warga pendatang ke Jakarta ternyata membebani APBD DKI Jakarta. Kondisi itu juga bisa menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah hingga kerawanan sosial. Hal itu diucapkan Heru dalam guyup rukun warga Jakarta Selatan. Ia meminta kepada wali kota RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pemda DKI tidak bisa melarang, tapi ke depan APBD DKI Jakarta akan terbebani. Heru mencontohkan salah satu kondisi yang ditimbulkan akibat banyaknya warga pendatang ke ibu kota. Pada fasilitas perawatan kesehatan di RSUD Jakarta, pemerintah tidak bisa melarang warga luar Jakarta untuk berobat ke Jakarta. Namun, mau tak mau Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan kapasitas perawatan agar warga Jakarta juga bisa tertampung dan dirawat di rumah sakit milik daerah tersebut. Sebagai contoh saja, di Jaksel, salah satunya memiliki rumah sakit Pasar Minggu. Dari 14 pasien dalam satu kamar, 9 pasien adalah warga luar DKI Jakarta, sisanya adalah warga DKI. Apa artinya? Pemda DKI Jakarta akan menjadi beban. Rumah sakit Pasar Minggu harus dibesarkan. Pemda DKI Jakarta berkewajiban menambah tempat tidur. Lebih lanjut, Heru mengakui tidak ada larangan soal perpindahan penduduk ke suatu daerah. Namun, ia meminta jajaran RW untuk mendata dan mengawal proses perpindahan warga yang masuk ke wilayahnya sebagai langkah antisipasi kerawanan sosial. Mengingat dalam peraturan Presiden dan peraturan Menteri Dalam Negeri, disebutkan bahwa proses pindah kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar dari daerah asal ke daerah tujuan. Dirinya tidak bisa memberikan batasan, itu harus diterima. Alarm kerawanan sedini mungkin ada di jajaran RW dan RT, Babinsa, Babin Kamtibmas. Terima kasih sudah banyak bantu keamanan, membantu Pemda DKI Jakarta supaya bisa melayani masyarakat yang baik. Tentu saja, statement Heru Budi ini menjadi polemik di masyarakat karena sebelumnya Heru Budi Hartono juga melontarkan solusi yang tidak tepat. Untuk diketahui, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku kemacetan menjadi tugas tersulit yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya sebagai DKI 1.
Menurutnya, ada 3 tugas utama yang disampaikan oleh Presiden seperti penanganan banjir, kemacetan, hingga ekonomi. Yang paling sulit adalah kemacetan. Ia menambahkan saat pihaknya mengupayakan penguraian kemacetan, di waktu yang sama masyarakat tidak terbendung untuk membeli kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pengendalian kian sulit pada akhirnya. Itu tantangan buat dirinya, bukan tidak bisa. Ia menyebut jika penanganan banjir di DKI Jakarta sejauh ini sudah lebih baik. Ia mencontohkan penanganan Pemprov DKI dalam hal banjir dimulai dari sodetan Ciliwung hingga berbagai sosialisasinya, sehingga sodetan dalam waktu dekat bisa direalisasikan dan fisiknya bisa digunakan untuk pencegahan banjir. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan mencoba mengurai kemacetan di beberapa wilayah. Menurutnya, penguraian kemacetan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau akan berkolaborasi dengan Google Indonesia. Tahap awal, ia akan melakukan uji coba. Uji cobanya dalam 5 koridor mulai Jalan Imam Bonjol Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda. Menurutnya, sekitar 11 simpang di sepanjang jalan tersebut memang diatur dengan lampu lalu lintas, sehingga kedepannya setiap persimpangan akan dikombinasikan dengan data satelit milik Google, yang kemudian hasil identifikasi traffic light di sepanjang koridor itu akan diberikan input kepada Pemprov untuk melakukan resetting terhadap keseluruhan traffic light. Penerapan Google akan diuji coba di 5 ruas jalan tadi pada awal 2023. Nantinya di sepanjang 5 jalan itu disebut tersedia prioritas hijau untuk sepanjang koridor. Berbeda dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan Jakarta turun peringkat dalam kategori kota termacet di dunia selama 5 tahun terakhir. Anies kemudian membeberkan faktor yang menyebabkan kemacetan menurun. Di 2017, Jakarta nomor 4 di seluruh dunia sebagai kota paling macet di dunia. Ia bersyukur sejak transformasi ini berjalan, di awal 2018, peringkat Jakarta turun ke angka 7 pada tahun 2018 dan turun lagi nomor 10 pada tahun 2019. Anies menyebut dirinya tidak suka di dalam 10 besar. Ia ingin keluar, maka tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta turun kembali ke 31, 2021 turun di nomor 46. Bayangkan dalam waktu 5 tahun, Pemprov DKI Jakarta berhasil menurunkan dari posisi keempat kota termacet di dunia dan sekarang di posisi nomor 46 di dunia. Penurunan peringkat Jakarta tidak terlepas dari transformasi transportasi publik di ibu kota. Adapun transformasi yang dimaksud Anies ialah integrasi moda transportasi umum di Jakarta hingga perluasan rute. Bahwa semanggi bisa dikaji kajiannya dan tempat di titik lain. Dan kami mendapat tugas dari pemerintah pusat ada 3 penanggulangan banjir, tata ruang, itu disampaikan termasuk lalu kemacetan. Nah, yang paling sulit adalah kemacetan, Pak. Di sisi lain kita mengurai kemacetan, di sisi lain warga tidak bisa dicegah untuk membeli kendaraan makin murah, motor makin murah, kredit makin murah. Nah, itu tantangan buat kita, bukan tidak bisa, tapi mudah-mudahan bottleneck dan jalan-jalan tidak belum tersambungkan, Pak Anies bisa dilakukan di tahun 2023. Kalau penanggulangan banjir, insya Allah Pak Wakil Ketua KPK Ciliwung sudah berjalan. Jakarta, kota tahun 2017, kota termacet di dunia nomor 4. 2019 turun menjadi nomor 7. Tahun ini menjadi nomor 10. Target kita keluar dari 10 besar.